Anda pindah ke sebelah sini, nanti pindah lagi kalau udah ada pengawas, udah ada pengawas, udah ada materi. Ada, selama ada di sini. Oke. Beda nomor laki. Pak Herman ayo kali coba. Jangan salahin kalau muridnya nggak nurut sama dirinya. Contohnya muridnya ada sekarang. Ih, jadi pengen nyusu gara-gara Kak Herman. Masuk biru KCP. Herman tanggung jawab. Oke, baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mulyadi SPD, dan Bapak Ibu guru sekalian, mohon izin hari ini di sesi yang pertama saya memandu untuk paparan dari Ustadz Dr. Suharta MA. Bukan di sini Dr. Ustadz? Oh belum ada di sini. Doa Ustadz itu doa. Untuk membantu paparan mengenai budaya positif dari narasumber kita hari ini, Ustadz Suharta MA. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kita buka dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Oke, sebelum kita ke paparan Ustadz, kita cek dulu semangat Bapak Ibu. Insya Allah kalau pagi-pagi masih semangat ya, dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Hai hai hai. Halo. Oke. Bapak Ibu harus melakukan gerakan. Gerakannya itu kalau saya bilang Marina, maka Bapak Ibu tangannya Marina. Dua-duanya. Marina. Menari. Di atas. Menara. Saya akan menyanyi. Bapak Ibu bergerak sesuai dengan kata yang saya ucapkan, sesuai dengan liriknya. Jadi kalau saya menyanyi, coba ya. Marina menari di atas menara, Marina menari. Gitu. Jadi sesuai dengan gerakannya, sesuai dengan liriknya. Kalau Marina di sini menari di atas menara. Oke. Bisa ya Bapak Ibu? Yuk kita coba. Marina menari di atas menara, Marina menari. Marina menara. Marina di atas Marina, menari, menara Marina di atas Marina, menari menara. Menari menara ada yang gini-gini aja. Terima kasih. Insya Allah sudah fokus dan tetap semangat ya. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu beberapa sesi yang akan kita lalui pada workshop di hari kedua ini ya. Workshop inovasi pembelajaran program sekolah penggerak Semangat 1 Cikampek. Yang pertama ada paparan mengenai budaya positif dari Ustadz Suharta MA. Kemudian nanti yang kedua disusul oleh pemateri dari BPMP atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten.
ada Bapak Bahdir Maulana MPD nanti yang akan menjadi narasumber. Materinya mengenai inovasi pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pukul 11 sampai pukul 10 ada komputernya 15 menit, 10.45 sampai pukul 11. Kemudian 11 sampai pukul 12 dilanjutkan dengan Pak Herman. Nanti Bapak Ibu semua akan dipandu oleh Pak Herman untuk melengkapi dokumen pengolahan kinerja di PMM. Yang kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan dalam paparannya, itu kan masih beberapa guru tuh 50%, kemudian 23%. Nah, hari ini kita jadikan 100%. Kita penuhi dokumennya, kemudian kita selesaikan refleksi tindak lanjut dari setiap guru kepada observer dan sebaliknya. Oke. Setelah itu break, kemudian dilanjutkan lagi pukul 1 sampai pukul 15.55 dengan saya. Itu nanti akan membuat aksi nyata, merancang aksi nyata. Topik perencanaan pembelajaran yang kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Abdul Somad. Aksi nyatanya harus diselesaikan hari ini dan insya Allah Bapak Ibu bisa, karena CPATP sudah disusun, kemudian modul ajar saya yakin Bapak Ibu sudah pada punya, jadi tinggal dituangkan ke dalam aksi nyatanya. Oke. Kemudian terakhir seperti biasa referensi dengan Pak Agus Sumarno. Oke, itu Bapak Ibu yang akan agenda yang akan kita lalui pada kegiatan workshop inovasi pembelajaran di hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut pemateri kita yang pertama, yaitu Ustaz Suharta MA untuk menyampaikan paparan mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya mungkin ada yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah? Oh. Baik Bapak, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak membuka itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ta'ala. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, para wakil kepala sekolah, karyawan guru sekalian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, baik, ini adalah proses yang harus dilalui oleh semua CGP yang sedang mengikuti PGP. Jika sebentar lagi UBN akan melalui ini, kemudian Pak Hadi juga akan melalui, insyaallah Bu Eris juga akan melalui, yang lain juga akan melalui proses ini. Karena itu saya menyesal dulu nggak tertib mengikuti setiap tahapan yang dilalui oleh CGP sebelumnya. Kenapa? Karena saya harus sekarang meraba-raba lagi. Padahal mestinya saya mengikuti semua prosesnya sehingga saya punya pengalaman. Ketika saya jadi CGP, saya tinggal tune in, gitu ya. Baik, kita lihat saya punya apa ini. Bumi bulat, cloud apa namanya? Kata kuncinya bumi itu bulat. Kira-kira kalau saya tambahkan 300 dengan 2 berapa nilainya? Kau tahu? Jangan-jangan dia sudah bocor ini, sudah pernah. Saya aja yang ketinggalan zaman itu. Masya Allah. Coba deh yang ini. Menghitung hari. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tambah 8 sama dengan 6. Kalau 2 tambah 9? Kok 2? Menghitung hari. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tambah 8 sama dengan 6. 2 tambah 9? 7. Luar. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau yang ini, pagi-pagi saya ada 2, siang saya ada 1,
Kalau sore dan malam saya tidak ada. Saya berkepala tapi tidak berleher. Serem kan? Kalau sudah besar, kepala saya hilang. Who am I? Huruf I. Luar biasa. Huruf I. Bu Nabil masih mencerna. Yang terakhir khusus buat ibu-ibu. Harta paling berharga. Wow, 3 ungu tambah 1 hijau berapa kira-kira? Ibu yang literasi keuangan yang cerdas dia akan selalu jawab. 50. Kok 50? Dari mana Bu Nabil? Kita lihat jawabannya. 3 ungu tambah Salah 1 duit aja hijau gercep. sama 5 biru. Ya, 3 ungu tambah 1 hijau sama dengan 1 biru. 2000 sama 20. Oke, itu untuk ini aja, untuk selingan. Ya, mari kita masuk ke materi kita. Ini Bunda bilang paling cerdas ya soal literasi keuangan. Kemarin tuh bagi saya tuh bagi Pemda, Bunda bilang tuh belinya. Biar dapat pi, PI. Oke, tujuannya ya, saya dituntut untuk bisa mendemonstrasikan ini. Materi ini yang pernah saya dapatkan di PGP. Kita lihat pertanyaan pemantiknya. Apakah menurut Bapak dan Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kenapa tidak? Karena tidak menimbulkan efek jerak. Berarti kurang sadis hukumannya, Penuh. Kerjakan PR Allah, saya bunuh kamu. Baru anak pikirannya ada. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca, membersihkan masjid dan sebagainya itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ya apa enggak ya? Mitos apa fakta? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mitos apa fakta? Kita akan lalui jawabannya bersama-sama. Oke? Ini materi kita banyak, ada 6, tapi yang cetak aja yang akan kita ulas karena terlalu banyak ya. Saya pikir semua punya waktu 30 menit. Yang pertama, disiplin positif. Kenapa ada disiplin positif? Emang ada yang negatif? Disiplin positif. Emang ada yang negatif? What is the meaning disiplin positif? Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Anda hanya bisa mengendalikan diri Anda. Kalau ada seorang anak, dia disuruh mengepalkan tangan. Terus saya bilang pada ibu, buka tangannya. Dia mau nggak buka tangannya? Mau nggak kira-kira? Tergantung dia mau nggak saya kendalikan. Ketika si anak itu saya kasih uang 100.000 suruh buka tangan, dia kemungkinan mau. Buka tangan doang kan? Kemungkinan besar mau, tapi bukan berarti saya bisa mengendalikan dia. Cuma dianya aja mau dengan uang itu. Sebenarnya kita guru-guru tidak bisa mengendalikan si anak. Karena itu karena kehadiran Dewantara, disiplin itu adalah kita mau melakukan sesuatu kebaikan sesuai dengan peraturan atas inisiatif dari diri kita, atas kemauan kita tanpa paksaan dari rumah. Itulah disiplin itu menurut kehadiran Dewantara, dan itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Berarti yang negatif itu disiplin yang dimana anak harus dipaksa dengan hukuman. Gitu ya, maksudnya negatif itu. Kita lihat semua perilaku anak itu punya tujuan. Kalau ada anak pas yang pertama dia baru nongkrong di kantin, bukan di jam nyambung itu jam pertama atau di kelas, dia punya tujuan enggak? Pasti dia punya tujuan. Apa? Dia punya sarapan. Di rumahnya nggak ada yang bikin sarapan di rumah. Kalau ada anak yang ngisengin temennya, mau ngumpetin atau mempermainkan melempar-lempar barang temennya begitu biar temennya nangis itu dia punya tujuan. Apa itu? Ya, dia ingin merasakan kesenangan.
Maka dalam teorinya Glasser, di teori kebutuhannya Glasser, kebutuhan anak itu ada kebutuhan kesenangan, kekuasaan, kebutuhan kemerdekaan, kebutuhan intelektual dan lain-lain. Nah, orang yang berantem itu ingin menundukkan temannya karena dia punya kebutuhan kekuasaan yang sangat tinggi. Di semua itu, semua pada dasar, semua perbuatan itu ada tujuannya. Hanya orang gila yang berbuat sesuatu tanpa tujuan. Kalau anak yang normal, dia pasti punya tujuan. Kita tinggal cari apa kebutuhan dia itu. Apa kebutuhan yang dia hendak tutupi dengan melakukan perbuatan itu. Nah, gitu. Apa tujuan mereka? Satu, mungkin karena melakukan sesuatu dia karena punya inisiatif dari dalam, karena ingin ingin dari luar ya, karena ingin menghindari hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini ekstrinsik, dampaknya sementara doang. Dalam jangka panjang dia tidak bisa menghasilkan disiplin yang positif. Yang kedua nih, yang merah ini. Anak melakukan sesuatu motivasinya karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, ini yang ingin kita kejar dari anak. Ini yang ingin kita buru dari si anak ini. Ya, ini yang ingin kita hunting dari si anak ini. Apa biar anak kesini larinya nih, bukan kesini nih. Nah, dia harus punya ini nih, nilai-nilai kebajikan itu diperbesar. Ya, apa itu? Ini yang kita akan bentuk di kelas nanti, keyakinan kelas. Setelah kita bentuk keyakinan kelas, kita tanamkan pada benaknya si anak, nanti dia akan bekerja, berperilaku untuk mengejar ini, menghargai diri sendiri. Gitu ya? Oke. Mengapa harus disiplin positif? Kenapa enggak yang ini? Hukuman cuma sementara. Dalam jangka panjang dia nggak akan berdampak apa-apa. Perlu SDM, mengawasin anak kan, menghukum, merealisasikan peraturan itu kan perlu SDM, perlu tenaga tambahan. Guru-guru sudah semakin sibuk. Penghargaan guru SDA yang hari satu kelas 40 orang, yang hadir di tempat aku dikasih bimbing satu orang satu kali 40 berapa? Berapa Bu Ida? Bimbing harga bimbing sekarang? Oh, kan 2000 kali 40 berapa itu? 80.000 sehari. Kan perlu SDM itu. Ini saya nih ngumpul sama bapak ini berapa coba biayanya? Untuk makan, untuk minum? Gak ada saya. Teman-teman saya di SD itu loh 20 orang. Saya begini disiplinasi gini nih. Ditungguin gak ada yang hadirin. Pas saya foto nasi padang bungkusnya tuh. Maka lu pada datang katanya. 20 orang kali 15.000 berapa? 600. Satu modul kali 10 modul berapa? Tapi kalau disemancing. Anak dulu semancing sudah kesini semua nih. Harinya. Sudah sebelum teman-teman yang lain kan, sudah hari kesini semua nih untuk menghargai diri sendiri. Ketika saya hadir, saya menghargai teman saya. Suatu saat saya akan perlu seperti itu. Saya juga perlu dihargai teman-teman saya yang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Menumbuhkan kreativitas anak, membunuh kreativitas anak. Karena anak bayangannya dapat hadiah, bukan lagi ingin berkarya sebaik mungkin. Dan bias nilai kebajikan. Kenapa bias nilai kebajikan? Kalau saya melakukan kebaikan karena ada nilai yang ingin saya tuju, itu komunikasi hadiah itu akan memupus nilai kebajikan yang ada di benak saya. Belum muncul hasilnya.
9 sampai di sini. Jadi ya bisa menghapuskan nilai-nilai kebaikan. Di dalam jangka panjang tidak akan penghargaan, tidak akan hukuman. Tapi yang kita terpaham tentang keyakinan sana. Oke, ini tadi ya, ini yang kita tulis ini, yang kita tulis ini, yang bawah ini. Oke, setelah kita percaya bahwa hukuman dan penghargaan itu dalam jangka panjang kurang bagus, sekarang kita mau melangkah ke yang berikutnya. Apa paling penting yang ingin kita pakai untuk menggantikan itu? Bukan menggantikan, tapi untuk mengurangi. Kalau dengan ini kalau berhasil, maka aturan juga bisa kita abaikan. Kenapa? Karena anak sudah bagus semuanya. Ini dia. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang universal, yang dipercaya oleh anak. Dia lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Kalau sholat itu nilai kebaikan, kan? Nilai keyakinan. Tapi dia tidak disebut universal. Kenapa? Karena hanya ada dalam Islam saja. Orang Kristen, orang Hindu udah nggak arti sholat, nggak perlu sholat dia. Makanya dia nggak menganggap itu kebaikan. Seorang akan lebih tergerak untuk bersemangat menjalankan itu kalau dia sudah meyakini Bapak Ibu itu namanya gerakan-gerakan Islam yang disebut fundamentalis itu. Mereka bersikukuh ingin menerapkan syariat Islam. Kenapa? Karena hukum itu akan efektif dilaksanakan kalau berdasarkan keyakinan warganya. Memang betul. Makanya kemudian dihajar pun ke sini larinya. Kayak Mendikbud ke sini ya larinya mengejar keyakinan ini. Murid-murid perlu dipahamkan mengenai ini. Biar mereka apa? Biar mereka mengikuti aturan itu tahu kenapa saya harus mengikuti aturan ini, bukan karena takut, bukan karena ingin dikasih apa-apa. Oke? Ini dia. Kita bikin di kelas tahapan menyusun keyakinan. Pertama, curah pendapat di kelas. Kita bikin aturan di kelas. Tulis semuanya, baik yang bernilai negatif maupun positif. Tulis semuanya. Setelah itu catat semua masukan dari anak-anak, kemudian ganti kalimat yang negatif menjadi positif. Seperti begini. Nah, di sini ada yang negatif di sini, ada yang negatif di sini. Misalnya tidak menghargai sesama teman. Diganti dengan menghargai sesama teman. Jadi semuanya positif semua kalimatnya. Setelah itu, dari nilai-nilai aturan ini apa keyakinan yang bisa kita ambil? Misalnya ini, mendengarkan guru, menghargai sesama teman, datang tepat waktu, berarti saling menghormati. Menghormati guru, menghormati teman, menghormati waktu. Disimpulkan jadi satu. Mau usah banyak-banyak sih ini apa keyakinan itu, karena ribet nantinya kalau banyak kan lupa anak-anaknya. Lalu guru semuanya mendampingi menandatangani fakta yang sudah dibuat itu, lalu ditempel di dinding sekolah. Ini jadi keyakinan bersama. Gimana Pak? Setelah ditempel, adakan pendalaman. Keyakinan biar benar-benar tertanam dalam diri si anak. Nah, misalnya gini, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di kelas kita nulis, misalnya ini hormat ya, hormat. Ada bidit tabel, ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Apa sih yang tampak seperti hormat itu? Datang tepat waktu, menyapa teman, atau menghargai guru dan seterusnya. Nah, dengan kegiatan pendalaman ini, maka keyakinan si anak akan semakin kuat dalam penanganan. Ini juga dokumen-dokumen mengenai proses pendalaman kelas ya. Nah, setelah kita punya keyakinan kelas, setelah kita buat keyakinan kelas itu, kita masuk ke tahapan berikutnya, tahapan implementasi keyakinan kelas itu untuk sedikit-sedikit menggeser pendalaman aturan. Apa itu? Dengan cara restitusi. Ini dulu saya waktu belum PGP dengar restitusi itu kata-kata yang paling diucapkan oleh Sri Mulyani. Sri Mulyani itu orang-orang yang paling sering mengeluarkan kata-kata restitusi, bukan Kemendikbud, bukan Pak Nadi, bukan. Kenapa? Apa artinya restitusi? Ternyata restitusi itu kalau menurut Bu Sri Mulyani adalah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Mengembalikan. Kalau istilahnya Pak Nadi, restitusi itu adalah mengembalikan anak pada kondisi semula ketika dia belum bersalah, belum melakukan kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi, ngobrol, bukan hukuman, bukan
indoktrinasi, bukan mendikte, tapi dengan cara berkolaborasi. Dengan cara berkolaborasi. Lanjut. Oke, ini anak namanya si Brian. Dia orang Noni dan juga agamanya apa? Orang Tionghoa. Sering mendapatkan kuliah, kemudian pernah ngobrol dengan saya. Ini praktik proses restitusi. Ini dia segitiganya. Ya, tahapan pertama yang satu ini itu menstabilkan identitas siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ngomong kan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah jadi kesalahan. Ini kita ingin mengangkat kembali citra di anak yang sudah merasa bersalah. So, kalau anak sudah merasa bersalah, lalu ditambah di pasar kamu, males, nakal, ganggu hidup. Itu anak tambah hancur harga dirinya, maka dia akan sulit kembali bangkit. Tapi kita ungkapkan kata-kata ini agar anak tahu, guru saya ini paham permasalahan saya, guru saya ini tahu perasaan saya. Saya yakin dia bisa menjelaskan permasalahan saya. Gitu. Tapi ketika anak udah ngapa, cekir, anak-anak ibu nggak ngerti saya. Saya punya masalah dia nggak ngerti. Saya nggak yakin dia bisa menjelaskan masalah saya. Tapi begitu, larinya. Sudah selesai, nomor 1 kita ke kanan. Ini prioritas kebutuhan anak. Anak itu punya kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan melakukan perbuatan itu, kesalahan itu. Adakah cara yang lebih baik selain itu? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baru kita masuk ke keyakinan ini. Apa keyakinan yang ada di kelas kita? Apa sih keyakinan yang kamu yakini? Nah, kita lihat fragmennya. Praktek ya. Gak ada suaranya. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Turun dia. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak.
kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu proses restitusi untuk mengembalikan seorang anak melakukan kesalahan, kembali teman-temannya kepada kondisi semula. Bukan dipisahkan dari lingkungannya, tapi diolah kembali biar menjadi pulih seperti semula. Baik, sebenarnya penjelasan yang tadi ini ya, penjelasan yang tadi ini kalau kira-kira kalau anak yang proses penanganannya tidak berhasil, tidak proses restitusi, tapi oke. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Lanjut ya. Baik, terima kasih Ustadz Sunata MA atas paparannya mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ada PR untuk Bapak Ibu. Tadi kan nggak akan ada sesi tanya jawab ya, kita sudah sepakat. Tapi ada PR untuk nanti di tahun pelajaran baru 2024-2025, Bapak Ibu semua diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah kemarin paparan refleksi observasi dari Pak Kepala Sekolah itu hampir semua guru sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Tapi masih ada beberapa. Nah, di tahun pelajaran baru, Bapak Ibu diharapkan untuk semuanya membuat keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti ini akan dimintai laporannya ya, bukan laporan, maksudnya sudah melakukan buktinya. Buktinya bahwa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, nanti ditindaklanjuti oleh tim kurikulum, begitu ya Bapak Ibu. Oke, sesi 1 selesai, alhamdulillah. Dan di pagi hari ini sudah datang di tengah-tengah kita Bapak Bahdur Maulana MPD dari. Yang kedua, Bapak Ibu, tahapan dari sini restitusi itu adalah tahapan validasi kebutuhan. Nah, dalam validasi kebutuhan ini guru memvalidasi, membenarkan atau mentoleransi bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak itu biasanya adalah karena dia ingin memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan dia tidak terpenuhi, lalu dia lakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalnya ada anak yang mempermainkan barang dengan temannya. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, ya senang aja. Ini anak memiliki kebutuhan untuk kesenangan ya, kalau dalam teori Dresser, untuk memenuhi kesenangan dia. Kalau ada anak berkelahi karena misalnya dia melihat ada temannya yang lemah, lalu dia ganggu, lalu ditanya kenapa alasannya adalah karena anak itu tidak berdaya untuk melawan, itu si anak dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Nah, maka di sini seorang guru yang sedang melakukan restitusi, dia tidak perlu mendikte kepada anak bahwa tindakan kamu salah, tindakan kamu keliru, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Tidak perlu seperti itu. Akan tetapi setelah perlahan-lahan dia menanyakan kepada si anak apa kira-kira tujuan yang melakukan perbuatan itu, apa kebutuhannya. Kalau secara perlahan-lahan pula si guru mengatakan menggiring si anak agar menyadari bahwa apakah ada perbuatan yang dia lakukan yang lebih baik itu. Oke, tahapan yang ketiga adalah tahapan menanyakan keyakinan. Di sini seorang guru akan menghubungkan
keyakinan si anak atau perbuatan salah yang dilakukan oleh si anak dengan keyakinan yang sudah dia miliki di dalam kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya akan coba bahas ya sedikit pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Bu Tis yang mengatakan bahwa apakah dengan segitiga restitusi ini, dengan pengaplikasian penerapan segitiga restitusi ini, berarti kita tidak lagi perlu aturan di sekolah. Artinya cukup dengan keyakinan kelas, lalu kesalahan sang anak, kekeliruan anak kita proses dengan segitiga restitusi. Apakah demikian? Jawabannya tentu saja tidak. Aturan-aturan di sekolah yang sudah berjalan tetap kita jalankan, tetap kita perlukan. Nah, sambil kemudian kita perlahan-lahan memproses anak-anak tertentu yang memang memerlukan penyelesaian dengan cara restitusi. Kita panggil, kita adakan dialog restitusi dengan anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi tidak semua kesalahan anak kita selesaikan dengan restitusi. Kesalahan anak yang sederhana, yang kecil, misalnya di kelas atau di luar kelas, itu bisa diselesaikan dengan cara langsung tanpa harus mengikuti tahapan restitusi. Kalau semua peristiwa, semua kesalahan yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui segitiga restitusi, tentu saja akan memakan waktu yang banyak, sumber daya yang banyak, ya malah cenderung berlebih-lebihan ya. Maka kesalahan anak yang sederhana, yang kecil bisa diselesaikan langsung, langsung diselesaikan tanpa harus mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi, ya. Kemudian peraturan-peraturan yang sudah berjalan tetap dijalankan seperti biasa, tanpa mengabaikannya. Kalau semua di peraturan dihilangkan, dinonaktifkan, itu tidak digunakan dalam menggunakan restitusi saja, maka tadi pertama yang saya restitusi sendiri tidak diterapkan untuk semua anak. Yang kedua, kalau peraturan itu diterapkan, nanti akan banyak pelanggaran, akan terjadi banyak pelanggaran. Cuma proses aplikasi restitusi ini adalah upaya dari kita, dari para guru untuk menyelesaikan permasalahan anak dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bersahabat dengan psikologi mereka. Sehingga nanti anak-anak yang sudah diselesaikan permasalahan dengan melalui proses segitiga restitusi, dia akan kembali ke kelompoknya seperti semula. Dan anak-anak yang sudah mendapatkan penanganan setelah restitusi ini, dia akan menguat keyakinan kelasnya, akan menguat nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati, nilai kebajikan yang sudah disepakati, itu akan tertanam kuat, akan mengalami proses penguatan melalui proses restitusi. Nah, kalau nilai-nilai keyakinan itu mengalami penguatan, maka si anak ini kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu akan semakin kecil. Apalagi kesalahan yang sama itu akan semakin berkurang.
melalui proses restitusi ini, si anak sudah mulai penguatan, penanaman nilai-nilai keyakinan dalam diri dia. Kalau sudah kuat nilai-nilai keyakinan tertanam dalam diri dia, maka dia tidak punya niat untuk melakukan kesalahan. Dia tidak punya pilihan untuk melakukan melanggar nilai-nilai keyakinan yang sudah tertanam kuat dalam diri dia. Sehingga dalam jangka panjang tingkat pelanggaran di sekolah, tingkat pelanggaran di kelas akan semakin turun dan semakin berkurang. Kenapa? Karena sebagian anak sudah melalui proses restitusi. Di mana dalam proses restitusi itu anak mengalami penanaman nilai yang kuat dalam diri dia, sehingga dia akan cenderung untuk lebih taat terhadap aturan, bukan karena takut pada hukuman, bukan karena takut pada guru, tapi karena dia menyadari bahwa dia mestinya menghargai nilai-nilai keyakinan itu. Dia mestinya menghargai diri dia mestinya menghargai visi hidup dia menjadi orang yang baik. Gitu ya. Jadi peraturan tidak bisa kita hilangkan. Peraturan tetap ada. Cuma nanti kalau proses restitusi ini sudah berjalan, sudah budaya di sekolah kita, maka nanti perbuatan yang melanggar aturan akan semakin berkurang, semakin mengecil gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang biasa melakukan pelanggaran sudah dinetralisir, dia sudah kembali ke lingkungannya masing-masing, sehingga nanti inisiatif untuk mengulangi kesalahan itu semakin berkurang. Begitu Bu, ya. Saya jawabnya. Kalau memang belum terjawab belum ya, silahkan kembali pulang. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Mamang, luar biasa. Pak Mamang ini sekali, bahkan bisa dibilang man of the match dalam acara kita. Pak Mamang mengatakan bahwa menanyakan apakah keyakinan yang dimaksud itu bisa bersumber dari keyakinan agama dari agama. Ini ya, Pak. Baik, di awal sudah saya singgung bahwa keyakinan yang dimaksud dalam praktek restitusi ini adalah keyakinan universal, keyakinan yang umum. Universal itu maksudnya keyakinan yang diakui oleh semua orang, lintas golongan, lintas suku, lintas agama, lintas keyakinan primordial. Kalau keyakinan agama, dia tidak universal. Misalnya sebagai umat Muslim kita wajib melaksanakan sholat, karena itu dari kebajikan. Orang Islam yang rajin sholat, dia sudah rajin melakukan kebajikan. Tapi apakah sholat itu nilai kebajikan yang diakui oleh penganut agama lain, oleh penganut agama lain seperti Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi? Apakah mereka juga meyakini bahwa sholat itu merupakan nilai kebajikan yang harus diyakini oleh mereka? Jawabannya tidak. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha tidak meyakini bahwa sholat itu adalah nilai kebajikan yang harus diyakini oleh mereka. Demikian juga misalnya rajin membaca Al-Quran atau rajin pergi ke gereja, rajin pergi ke pura. Apakah itu nilai kebajikan yang bisa kita aplikasikan di kelas kita sebagai salah satu nilai keyakinan dan kebajikan yang bisa diaplikasikan dalam praktek restitusi? Itu tidak. Kenapa? Karena memang rajin gereja, rajin pura,
adalah nilai-nilai keyakinan, nilai universal. Kenapa saya katakan nilai universal? Karena memang nilai keyakinan itu hanya diyakini oleh penganut agamanya masing-masing. Sebagai penganut agama yang lain, dia tidak meyakini bahwa itu ada nilai kebajikan. Sehingga nilai-nilai kebajikan yang berangkat dari nilai agama itu tidak bisa kita gunakan untuk praktek restitusi dalam kelas kita. Tapi setiap agama itu punya nilai yang juga diakui oleh agama lain, punya nilai kebajikan yang juga diakui kebajikan oleh bangun agama lain. Apa itu? Nilai universal, misalnya keadilan. Islam mampu tak ada kebajikan. Yang Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi juga sama mengakui itu sebagai nilai kebajikan. Kejujuran, keadilan, disiplin, ketertiban, kesehatan, apalagi kebersihan, apalagi menghargai, menghormati, itu nilai-nilai agama ajarannya semuanya mengakui bahwa itu ada nilai-nilai kebajikan. Diambil dari mana? Diambil dari nilai-nilai universal dalam sistem agama. Mereka semuanya meyakini bahwa keadilan, kejujuran, disiplin, kebersihan adalah nilai-nilai kebersihan yang diakui oleh agama mereka sebagai nilai-nilai kebajikan, sehingga bisa kita akui sebagai nilai universal. Nah, dari nilai-nilai inilah kemudian kita bisa menjadikan nilai ini sebagai nilai keyakinan di kelas kita. Ya, secara tidak langsung sebenarnya, Pak. Secara tidak langsung, nilai keyakinan dalam agama itu bisa dijadikan nilai-nilai universal, nilai keyakinan kelas. Tapi nilai-nilai universalnya, ya, bukan nilai golongannya. Kalau keadilan, keadilan, kejujuran, disiplin itu semua agama mengakui sebagai nilai universal. Tidak cuma agama, juga suku-suku, bangsa juga mengakui. Negara juga semua negara juga mengakui kejujuran, keadilan, kedisiplinan, kebebasan itu adalah nilai kebajikan. Sehingga disebut nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai keyakinan dalam agama yang secara spesifik hanya milik agama itu, seperti dari sholat, tadi dari baca kita, beribadah di gereja, di masjid, itu bukanlah nilai universal. Kenapa? Karena tidak diyakini oleh orang lain di luar pengaruh agama yang bersangkutan. Itu pemahamannya. Baik, saya kira cukup. Kita sudah habis waktunya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada wawancara, kepada panitia. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melakukan inovasi pembelajaran tersebut seperti apa gitu Pak, dalam kondisi kan anak-anak yang lebih dari 40 anak Pak, karena memang saya rasa kadang kalau misalnya saya masuk kelas itu saya udah siap dengan apa yang akan saya berikan kepada siswa, tapi saat melihat siswanya yang begitu banyak, saya agak kesulitan untuk mengkondisikannya. Mungkin ada tips dan triknya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami gitu. Jadi kelasnya ramai, jadi kelasnya terganggu. Nah kadang itu jadi kalau begitu ya udah di mana ya tempat yang enak kan gitu ya. Yang di lapangan rebutan dengan guru olahraga, mau di taman juga rebutan dengan guru biologi dan lain-lain. Nah kebetulan saya guru fisika Pak, jadi kadang memang ketika mau berinovasi itu lebih banyak mengimplementasikan dengan kehidupan bermakna gitu. Artinya kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal pengukuran, kita menggunakan alat pengukur itu biasanya benda-benda di sekitar itu yang ada di dalam yang ada untuk digunakan sebagai objek pengukurannya. Nah, tetapi kan kadang ada guru-guru yang ini kok belajarnya di luar terus, gitu, akhirnya ramai tidak kondusif dan lain-lain.
Nah, mohon tanggapan dari Bapak atau sarannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tes satu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, kita sudah melihat fragmen tadi, tayangan fragmen singkat yang menggambarkan mengenai proses restitusi pidana restitusi yang melibatkan seorang guru dengan seorang anak. Di sana kita bisa menyaksikan bahwa segitiga restitusi ini betul-betul diikuti oleh seorang guru dalam dialog dengan seorang anak. Pada tahapan pertama tadi si guru mengatakan bahwa dia menyapa si anak yang datang membawa segudang masalah, lalu dia menemui gurunya dan berdialog dengan gurunya untuk mengikuti proses restitusi. Di tahapan awal si guru menyapa si murid dengan ramah. Dia seolah-olah dia menunjukkan bahwa dia mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak itu. Dia mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, dia juga mengatakan bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu, atau menggunakan kalimat-kalimat yang semisalnya. Nah, ini akan memberikan kesan psikologis kepada si anak bahwa si guru ini mengerti permasalahan dia, sehingga nanti anak akan percaya kepada si guru bahwa guru ini bisa menyelesaikan permasalahan dia. Kalau anak sudah percaya pada guru bahwa si guru sudah memahami permasalahan dia, si guru memahami perasaan dia, maka si anak pun akan percaya kepada si guru bahwa si guru itu akan mampu menyelesaikan permasalahan dia. Kalau dia sudah percaya, dia akan terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, maka nanti dialog akan semakin produktif. Baik, kemudian dialog pun akan masuk ke tahapan yang kedua. Dialog nanti akan masuk ke tahapan kedua. Ini kata-kata yang bisa diungkapkan oleh seorang guru. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, sebagaimana kami pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kata-kata lain yang menunjukkan bahwa si guru itu betul-betul mengerti perasaan yang sedang dihadapi oleh anak. Yang berikutnya, tahapan yang berikutnya dalam proses restitusi, apa ya?
yang kedua di segitiga itu, tahapan yang kedua di segitiga itu adalah nah ini Bapak Ibu ya, kalau si anak punya masalah lalu dia dapat diselesaikan, dapat dipecahkan, tidak ada yang bisa mendampinginya dengan penanganan yang baik, nanti anak begini seperti ini, mengerikan sekali, khawatir. Kemudian yang berikutnya ada yang di sini. Tahapan berikutnya adalah validasi kebutuhan, bahwa setiap anak itu ketika dia melakukan sesuatu dia pasti punya kebutuhan yang ini dia tutupi dengan perbuatannya itu. Misalnya ada anak yang datang terlambat, dia tidak langsung masuk ke sekolah, masuk ke kelas, tapi dia langsung ke kantin dulu. Dia punya kebutuhan karena dia belum sarapan dulu. Kita tidak bisa bertindak otoriter ya. Kata-kata yang bisa diungkapkan seperti ini, kamu pasti bisa melakukan perbuatan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukan perbuatan itu. Kamu pasti punya kepentingan. Apa sebenarnya kepentingan yang kamu ingin tampilkan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya. Nah, ini kata-kata motivasi dulu. Misalnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu? Ini tahapan yang kedua, fungsinya adalah untuk memvalidasi kebutuhan si anak. Karena setiap anak pada dasarnya memiliki kebutuhan dan dia bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu. Yang ketiga dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu, adalah tahapan menanyakan keyakinan. Nah, nanti kesalahan-kesalahan si anak kita hubungkan dengan keyakinan yang dimiliki oleh si anak yang mendasari perbuatan dia. Ini syarat seperti ini, setiap kelas harus sudah punya keyakinan kelas. Bentuk ya. Apa kata-kata yang diungkapkan oleh sang guru? Kata-kata yang diungkapkan oleh guru adalah pertama, apa nilai keyakinan yang dipercaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini kata-kata seperti ini, kata-kata yang berada pada posisi menanyakan keyakinan. Di perbuatan si anak kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah dimiliki oleh si anak dalam kelasnya. Nah, dengan begitu nanti si anak akan menyadari kedudukannya tanpa disalah-salahkan, tanpa didikte, tanpa direndah-rendahkan. Kalau sudah seperti itu nanti si anak akan muncul kembali kesadarannya dan dia nanti bisa kembali bergabung dengan teman-temannya seperti sedia kala.